Ada kisah yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini. Ada seorang murid, dia menikah dengan seorang perempuan. Kemudian seorang suami atau murid ini terus melayaninya, sampai-sampai si perempuan ini malu dibuatnya karena saking dari baiknya seorang suami. Murid itu kalau sekarang ya santri lah, dia bingung siapa murid, ya santri. Ono santri menikah, begitu menikah si santri ini sangat-sangat baik menjadi suami, melayani istrinya, malah istrinya nggak ngapa-ngapain, suaminya yang melayani, sampai-sampai istri ini menjadi malu saking dari baiknya suami tadi. Akhirnya dia mengadukan kepada ayahnya. Perempuan ini kemudian mengatakan, aku bingung dengan suamiku ini. Aku padahal ikut di rumahnya, bukan dia ikut kepadaku, aku yang numpang di rumahnya. Sudah beberapa tahun tidak pernah aku pergi ke WC kecuali dia yang mengambilkan air untukku. Ingat kalau dulu belum ada sanyo, belum ada keran. Jadi kalau mau datang ke WC harus nimba air dulu, disiapkan. Itu setiap datang ke WC dia suaminya yang menimbahkan air. Bahkan disiapkan terlebih dahulu. Maka kalau menikah jangan bayangkan enaknya, tapi tanggung jawabnya seperti ini. Ini seorang santri. Ada juga sebagian santri yang lain itu menikah dengan perempuan yang cantik, zata jamal. Tatkala sudah mendekati hari pernikahan, hari H, ternyata si perempuan itu terkena cacar. Maka keluarganya sedih karena takut nanti akan diperolok-olok oleh suaminya. Khawatir santri ini yang mau nikah ini gak ngarepi sing wedok. Itu sudah mendekati hari H. Maka kemudian si santri ini menampakkan dirinya bahwa dirinya sakit mata. Setelah 1 hari sakit mata, kemudian dia mengatakan bahwa pandangannya hilang, artinya buta, nggak lihat apa-apa, sampai dia menikah. Mendengar ada berita ini, keluarganya mulai tenang. Karena kalau buta, rotok belereng, gak ketok bekasnya cacarnya tadi itu, aman sudah, aja nikah, ya sudah nikah. Dan dia berlaku seperti itu sampai isyrina sana, sampai 20 tahun, menikah 20 tahun. Jadi tidak pernah membahas tentang cacar yang ada di tubuhnya istrinya. Sampai 20 tahun, akhirnya istrinya meninggal. Begitu istrinya meninggal, dia membuka matanya dan orang-orang sama bertanya mengenai hal itu. Kemudian dia baru membuka rahasianya. Aku sebetulnya nggak buta, aku pura-pura buta. Aku sengaja melakukan hal itu supaya keluarganya, istriku tidak malu dan tidak sedih dengan penyakit yang menimpa istriku itu. Maka kemudian orang-orang mengatakan qad sabaqta ikhwanaka bihadzal hulum. Wah, berarti kamu menang. Ya, kamu menang, artinya kamu lebih unggul dengan perilaku yang luar biasa. Karena kesabaran seperti ini merupakan kesabaran tingkat tinggi. Ada juga sebagian sufi diceritakan, ada sebagian sufi ini dia pura-pura tuli selama 20 tahun. Sehabis mendengar istrinya ngentut, kemudian dia malu. Untuk menutupi rasa malu istrinya itu, kemudian dia saat itu pura-pura tuli. Dan dia terus pura-pura tuli sampai istrinya mati. Itu menutupi aib. Maka
suami istri itu layaknya pakaian. Karena layaknya pakaian, maka tentunya pakaian itu bisa menutupi aib yang lainnya, bukan malah membuka aib pasangannya. Ada sebagian sufi yang lain, dia menikah dengan perempuan yang ketus, perilakunya jelek, sering marah-marah, tapi seorang sufi ini sabar, setiap hari gak pernah marah-marah. Sehingga orang-orang berkata, istri kamu kayak begitu, kenapa tidak engkau tolak saja, tidak engkau ceraikan saja? Apa alasannya? Aku khawatir kalau saya ceraikan, nanti istriku nanti dinikahi oleh orang atau suami yang baru, dan dia akan menjadi korban. Iya, menjadi korban, dia akan tidak kuat. Ya, sudah biarkan saja. Ya, supaya orang lain tidak menjadi korban, cukup aku yang menjadi korbannya gitu. Oh, inilah motivasi menikahnya orang-orang sufi. Maka kalau santri mau nikah, ya harusnya seperti itu gitu loh. Fa in tazawwajal murid fa hakadha yambaghi an yakun. Iya kayak ngono iku. Maka seorang santri itu di permulaan sufi ya. Kalau disebut dengan apa tadi? Murid berarti di permulaan. Kalau sufi ini wis mateng. Kalau murid, santri, kalau bisa ya jangan menikah dulu. Ya, jangan menikah dulu. Wa in qadara ala tarki fa huwa aula lahu. Kalau memang tidak bisa dikumpulkan antara menikah dan sekaligus suluk, menapaki setapak demi setapak jalan menuju akhirat. Jadi kalau nggak bisa dikumpulkan, ya mending jangan menikah gitu. Kenapa? Kalau dia tidak bisa mengumpulkan dua-duanya, artinya tidak kuat suluk dengan sebab dia menikah, maka menikahnya hanya akan mengganggu suluknya. Hal ini sebagaimana terjadi atau menimpa kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Satu ketika ada seorang kaya raya namanya Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi. Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi. Dia seorang pejabat di Basrah. Ya, waliul Basrah. Kaya, sangat kaya. Dan dia memiliki penghasilan sebanyak 80.000 dirham setiap hari. 80.000 dirham. 80.000 dirham. Ini kalau dikalikan 60.000 itu berarti berapa? Banyak ini ya. 4.800.000.000. Itu satu hari. Fi kulli yaum. Satu hari, saking dari suki nih. Kemudian dia bertanya-tanya kepada para ulama dan penduduk Basrah. Dia masih bujangan. Kira-kira wanita mana yang pantas aku nikahi? Kaya, pejabat. Ya. Akhirnya mereka semua sepakat mengajukan satu nama, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Karena Rabi'ah itu bari'atal jamal, terkenal cantik sekali. Rabi'ah Adawiyah. Akhirnya mulai kirim WA. Kalau sekarang kirim WA. Bismillahirrahmanirrahim, amma ba'd. Dia mengatakan, alhamdulillah aku telah dianugerahi oleh Allah ya, urusan dunia sampai dengan 4 miliar tiap hari tadi. Setiap hari. Dan tidaklah sempurna hari-hari, tidaklah lewat hari-hari dan malam sehingga aku menyempurnakan menjadi 10.000 ya, berapa? 100.000 berarti kurang lebih 6 menjadi berapa? 6, kalau tadi 6 miliar ya, 4.800.000 berarti 6 miliar satu hari, penghasilan 6 miliar. Dan kalau kamu menikah dengan aku, kalau kamu, maka aku akan berikan semisalnya uang segitu setiap hari, blonjone sakmono.
fa'ajibini, maka maukah engkau menikah denganku? Itu. Ditawari kayak begitu, maka dibalas sama Rabi'ah al-Adawiyah, bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan, sesungguhnya zuhud dalam urusan dunia, menjauh dari urusan dunia, itu perkara yang bisa menangkan hati dan badan. Adapun cinta dunia, itu hanya akan mendatangkan kesusahan dan kesedihan. Maka tatkala suratku nyampe kepadamu, maka tolong siapkan bekalmu untuk akhiratmu. Tatalah hartamu itu sebagai wasiat kematianmu. Jangan sampai engkau mati kemudian hartamu menjadi rebutan dari ahli warismu. Maka mulai sekarang berpuasalah setiap hari, seterusnya hendaklah engkau berbuka tatkala mati. Adapun aku, kata Rabi'ah Adawiyah, seandainya Allah memberikan rezeki harta berlipat-lipat dari apa yang kamu dapat sekarang, maka aku tidak akan pernah senang kalau hal itu bisa menjauhkan aku dari Allah walaupun sekedip mata. Artinya harta yang banyak tidak akan menjadikan aku senang, karena yang aku senangi hanyalah mengingat Allah. Aku tidak mau lalai sekejap mata pun dari Allah sebab harta yang seperti yang kamu miliki. Ini adalah isyarah bahwasannya segala sesuatu yang bisa melalaikan dari Allah itu adalah kekurangan. Maka dari itu menikah, silakan menikah, tapi sudah siap. Jangan sampai pernikahanmu itu menjauhkan dari Allah. Maka kalau pernikahan itu bisa menjauhkan dari Allah, karena ini masih awal menjadi santri, murid, maka hendaknya ditinggalkan dulu. Begitu mateng, dia sudah bisa mantep nang Gusti Allah, menikahlah. Itu. Ilahi wa alam bisawab.